Hi everyone, welcome back to Simply Innovation. Di video kali ini saya akan share step by step tutorial bagaimana cara mengirimkan data-data sensor dari Wio Terminal ke Vaporite IoT Platform via MQTT Protocol. Vaporite merupakan IoT platform yang dikembangkan oleh Dr. Mazlan Abbas dan tim dari Malaysia. Seperti halnya IoT platform lainnya, kita bisa menghubungkan hardware kita, real device kita ke Vaporite, kemudian melakukan transaksi data, entah itu mengirimkan data ataupun mensubscribe topik tertentu dari data-data yang sudah tersimpan di data stream Vaporite. Kita juga bisa memanage real hardware kita secara virtual dari Vaporite dan juga melakukan monitoring karena ada fitur visualisasi data di dashboard Vaporite. Selengkapnya tentang Vaporite, teman-teman bisa cek di official websitenya vaporite.com. Hardware yang akan saya gunakan di video kali ini adalah Wio Terminal dari SID berbasis SMD51 microcontroller dan dilengkapi juga dengan wireless connectivity-nya Realtek RTL 8720DN. Seperti yang teman-teman lihat di bagian depan ada 2,4 inch TFT LCD, kemudian lubang ini untuk buzzer, bulatan biru ini untuk pengganti joystick. Jadi ini adalah switch 5 mode untuk up, down, left, right, dan juga press. Nah, jadi bisa teman-teman gunakan switch ini sebagai pengganti joystick. Di bagian atas kita lihat ada 3 buah programmable button yang bisa kita atur sebagai digital input. Di bagian bawah ada USB Type-C dan 2 slot untuk groove sensor. Dan di samping kirinya kita lihat ada switch ini untuk on, off, kemudian reset, dan juga untuk masuk ke mode bootloader, dilengkapi pula dengan micro SD card slot. Di bagian belakang kita bisa lihat ini ada 40 pin yang mana bisa terintegrasi, kompatibel ya dengan Raspberry Pi. Di dalamnya pun juga sudah dilengkapi dengan beberapa sensor, diantaranya ada accelerometer berbasis LIS3 DHTR, ada mikrofon, di dalamnya juga ada light sensor, dan infrared emitter. Saya akan memanfaatkan Wio Terminal untuk menampilkan beberapa value dari built-in sensornya di TFT LCD. Value yang akan saya tampilkan antara lain adalah accelerometer, sumbu X, Y, Z, sensor cahaya, sensor suara atau mikrofon, dan juga jumlah berapa kali 5 mode switch-nya saya tekan. Ketika 5 mode switch-nya saya tekan, maka akan ada variabel yang nilainya increment. Satu kali tekan, value-nya bertambah 1. Kemudian saya juga akan buat function ketika 5 mode switch-nya ditekan, maka Wio Terminal akan menjadi MQTT publisher, mempublish ke topik tertentu yang ada di Vaporite IoT MQTT Cloud, mengirimkan data-data tersebut yang tadi ditampilkan di TFT LCD dalam bentuk JSON. Kemudian kita bisa lihat nanti data-data yang terkirim di Vaporite Data Stream dan kita bisa membuat visualisasi data di Vaporite Dashboard. Saya akan program Wio Terminal dengan menggunakan Arduino IDE, so pastikan teman-teman sudah set up Wio Terminal untuk bisa terhubung dengan Arduino IDE. Kita harus install core dari Wio SID Terminal dan juga kita install board dari Wio Terminal di Arduino IDE. Plus kita juga harus update firmware WiFi dari Wio Terminal untuk bisa memanfaatkan library yang ada di Arduino IDE untuk connect ke internet, plus untuk connect juga sebagai MQTT client ke MQTT broker. Selengkapnya untuk tutorial bagaimana cara memulai bermain dengan Wio Terminal di Arduino, teman-teman bisa cek link yang ada di deskripsi. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai. Oke, saya sudah buka Arduino IDE. Ini saya pakai Arduino IDE versi 18.13. Teman-teman bisa juga gunakan Arduino IDE versi 2 atau code editor kesayangan teman-teman, pakai Platform New, pakai Atom atau Visual Studio Code juga boleh. Oke, langkah pertama saya akan hubungkan dulu Wio Terminalnya dengan menggunakan USB Type-C ya ke laptop saya, dan jangan lupa teman-teman on-kan terlebih dahulu. Oke, sudah ada notif, sudah terhubung ya. Dan langkah selanjutnya saya akan masuk ke tools. Jadi Wio Terminalnya saya sudah install teman-teman ya, sudah install core-nya. Core-nya adalah ini, SID SMD 32 bits ARM Cortex M0 Plus and Cortex M4 boards. Kemudian untuk boardnya pilih Arduino Wio Terminal. Oke, jadi saya sudah set up Wio Terminalnya, sudah saya install core dan boardnya di Arduino IDE. Selengkapnya gimana cara installnya teman-teman bisa cek di deskripsi ya. Kemudian kalau sudah, saya hapus dulu beberapa komentar di void setup dan void loop. Nah, basic di Arduino ya. Saya perbesar dulu biar kelihatan. Oke, nice. Kalau sudah, sekarang langkah pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan membaca value dari sensor accelerometer, di mana di Wio Terminal ini pakai LIS3 DHTR.
ada X, Y, Z. Kemudian saya akan baca sensor cahaya dan sensor suara. Plus tadi 5 mode switch-nya ketika di press dia akan increment value variabel tertentu. Jadi ketika tombolnya di press dia akan nambah 1, press lagi 2, press lagi 3, dan seterusnya. Oke ya, sebelum nanti kita jadikan Wio Terminal ini MQTT Client alias MQTT Publisher untuk mempublish data ke Vaporite. Pertama saya akan includekan dulu library untuk TFT LCD dan juga accelerometernya ya, list 3 DHTR. So saya akan includekan terlebih dahulu si TFT espi.h header file. Kemudian saya kasih nama TFT espi sebagai TFT misalnya, supaya mudah manggilnya ya. Kemudian saya juga akan include, ini kurang hashtag, hashtag include. Kemudian saya includekan juga library list 3 DHTR, ini untuk accelerometernya .h. Ini harus teman-teman install dulu teman-teman ya. Nah ini must be installed first. Teman-teman harus install terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa cek via library manager untuk cari library list 3 DHTR. Kalau nggak ada teman-teman bisa langsung ke GitHub-nya, saya sertakan ya. Jadi download manual, kemudian kita includekan di project kita. Oke, kalau sudah sama saya akan kasih nama terlebih dahulu list 3 DHTR. Saya kasih nama biar lebih mudah. Dia nanti pakai to wire. Kemudian saya kasih nama list misalnya untuk memudahkan memanggilnya sebagai variabel. Dan saya akan tambahkan buat satu variabel di sini integer button misalnya 0, dimana button ini nanti akan bertambah nilainya, akan increment ketika button 5 mode switch yang ada di Wio Terminal yang bulatan biru di depan itu nanti kita tekan, value button ini akan nambah 1. Oke ya, sesimpel ini. Oke, setelah itu di void setupnya saya akan panggil tft.begin untuk memulai TFT LCD ya, mengaktifkan TFT LCD. Kemudian saya set rotationnya, set rotation, saya set 3. Jadi set rotasi ini untuk merotasi TFT LCD. Defaultnya itu 0, tidak sesuai dengan yang kita harapkan atau berdiri gitu ya posisinya, supaya pas USB Type-C nya ada di bagian bawah seperti yang teman-teman lihat tadi. Set rotationnya harus kita pindah ke 3 ya, ke mode 3. Kemudian saya akan tambahkan tft.fill screen untuk membuat backgroundnya warnanya apa, screen E-nya 2 ya. Kemudian saya tambahkan tft_black. Ini variabel yang sudah di-define di tft espi.h tadi. Black itu untuk warna hitam. Nah, jadi nanti backgroundnya hitam. Kalau tidak kita kasih fill screen, warnanya nanti jadi agak abu-abu gitu ya teman-teman ya. Defaultnya dan kotak-kotak pixelnya kelihatan. Oke, sesimpel ini. Kemudian saya akan inisialisasi si accelerometer. Tadi sudah kasih nama list, berarti list.begin. Saya panggil wire 1, konektor di Wio terminalnya. Kemudian saya akan set outputnya, list.set output data rate untuk mengatur range frekuensinya. By default teman-teman bisa pilih 25 Hz ya, tapi bisa teman-teman setting sampai 5000 Hz atau 5 kHz. Nah defaultnya adalah ini, list 3 DHTR underscore data rate underscore 25 Hz. Nah ini basic value di dokumentasinya. Bisa teman-teman set sampai 5000 Hz. Oke. Sekaligus saya juga akan setup juga list atau si accelerometer range-nya. Nah, range-nya ini dari 2G sampai 16G. Jadi 2G, 4G, 8G sampai 16G. Nah, saya bisa set full scale range. Nah, saya akan pakai defaultnya. Defaultnya itu adalah list 3 DHTR underscore range underscore 2G. Teman-teman bisa set sampai 16G ya, kelipatan 2, 4, 8, 16G. Setelah itu saya akan baca si sensor suara dan sensor cahaya. Nanti saya bisa pin mode langsung, dia sudah connect ke analog pin yang ada di Wio terminal dengan
variabel yang sudah di setup oleh si Vio terminal ya. Namanya adalah Vio_light sebagai input karena kita akan baca ya, dia sebagai sensor, dan juga pin mode Vio_mic ini untuk sensor suaranya, light untuk sensor cahayanya sebagai input. Nah, jadi kita sudah setup 3 buah sensor di sini, akselerometer sumbu XYZ, sensor cahaya, dan sensor suara alias mic-nya. Satu lagi, saya akan set untuk membaca 5 mode switch yang tadi ada di depan Vio terminal ya, bulatan biru itu. Maka saya akan set dia juga sebagai input. Nah, dia adalah Vio_5 switch press. Nah, press ini untuk ditekan. Jadi kan switch ada 5 mode switch. Mode pertama itu up. Nah, teman-teman bisa ubah ini. Up, down, left, right, dan press. Nah, press itu ditekan ke bawah. Oke, ini akan saya jadikan input. Kemudian inputnya mungkin input pull up ya. Pull up, jadi begitu ditekan, dilepas, di-press, dirilis. Nah, baru functionnya nanti akan jalan. Oke, sesimpel ini. Nah, next adalah saya akan declare di bagian void loop untuk menampilkan datanya di TFT LCD dari Vio terminal. Saya akan susun seperti yang sudah teman-teman lihat di scene sebelumnya ya. Jadi nanti ada di sebelah kanan itu ada sensor cahaya, sensor suara, button. Di sebelah kiri itu ada akselerometer X, Y, dan Z. Value-nya akan ditampilkan di sana. Di void loop kemudian saya akan tambahkan dulu di sini. Saya buat variabel misalnya light, di mana light ini adalah kita baca value analog dari si Vio light yang tadi sudah kita declare ya. Nah, berarti analog read biasa dari Vio light. Nah, seperti ini. Kemudian saya buat integer juga si mikrofon, analog read Vio mic begini. Dan satu lagi saya akan buat menampilkan value dari akselerometer ya, X, Y, Z. Saya akan tampilkan dalam bentuk float, misalnya X, Y, Z. Saya buat langsung 3 variabel seperti ini. Kemudian baru saya declare. Nah, X itu siapa? X itu adalah list si akselerometernya. Untuk mendapatkan value akselerator di sumbu X, saya bisa pakai metode get acceleration X. Nah, ini untuk mendapatkan akselerasi di sumbu X. Begitu juga dengan Y dan Z. Nice. Nah, seperti ini. Ini Y, ini Z. Ketiganya float ya. Ketiganya akan saya set sebagai float. Kemudian saya juga akan buat, tadi saya sudah buat variabel button nih. Ketika 5 switch mode-nya di press, value ini akan tambah 1. Oke ya. Nah, berarti saya bisa tambahkan di sini. Kalau, nah berarti if buttonnya di press, ketika button di press berarti karena tadi kita set sebagai input pull up ya kan, berarti maka if-nya, condition-nya adalah digital read, karena dia digital ya, press or not ya kan, digital read dari si Vio 5S, Vio 5 switch di press, value-nya adalah low karena dia pull up ya. Karena dia pull up berarti saya set dia low, maka buttonnya nambah. Nah, kecuali teman-teman set ini bukan pull up tapi input biasa atau pull down ya. Berarti saya tambahkan button, value-nya adalah button plus 1 ya kan? Atau bisa juga teman-teman tulis sebagai button plus sama dengan 1. Nah, jadi nanti value button awalnya adalah nih 0 ya kan? 0. Ketika button di press, maka dia akan tambah 1 value-nya. Nah, sesimpel itu. Kemudian ditampilkan di TFT LCD-nya. Nah, jadi langkah selanjutnya adalah saya tampilkan di TFT LCD. Caranya, saya akan buat 2 bagian ya. Bagian pertama itu untuk variabelnya, bagian kedua untuk value-nya. Nah, jadi variabelnya yang pertama saya tambahkan di sini tft.set text size-nya dulu. Variabelnya mungkin saya akan buat agak kecil gitu, nanti value-nya agak besar. Seperti yang teman-teman lihat di
scene sebelumnya ya. Oke, tadi ada gambar animasinya, mirip seperti itulah. Kemudian tft.drawString untuk menampilkan teksnya. Teksnya saya akan tambahkan yang pertama adalah accelerometer x titik 2, nah value-nya berapa gitu ya. Kemudian posisinya, posisi XY di TFT LCD. Nah, saya akan set ini di 20,20. Kemudian saya akan gambar juga XYZ, kemudian light, microphone, dan button. Nah, di sini adalah accelerometer Y, Z, kemudian ini adalah light-nya. Light sensor value-nya berapa, kemudian microphone value-nya berapa, dan ini satu lagi adalah button value-nya berapa. Nah, kemudian X-nya saya akan set semuanya di 20 gitu ya, 20 untuk 3 accelerometer ini. Sementara light dan microphone dan button itu saya akan taruh di tengah wheel terminal ke kanan. Nah, di tengah ya. Berarti sekitar 180. Nah, ini juga 180, ini juga 180. Nah, sekarang Y-nya. Accelerometer X ini nanti di sebelah kiri atas 20 misalnya. Kemudian saya kasih jarak karena di bawahnya nanti ada value-nya. Kemudian saya akan kasih jarak sekitar 75 pixel misalnya. Berarti ini 95 ya. Dan di bawah ini berarti sama 70, biar imbang gitu, biar lurus bagus gitu ya. 165 berarti. Nah, seperti ini. Kemudian sama berarti saya urutkan juga yang di sebelah kanan, si light, microphone, dan buttonnya. Ini 20, 95, dan 165. Nice. Nah, ini adalah variabelnya. Kemudian saya akan tulis si value-nya sekarang. Nah, sekarang saya akan tulis value-nya. tft.setTextSize. Value-nya akan saya set lebih besar, misalnya 4 gitu ya ukurannya. Kemudian tft.drawString, saya tampilkan value-nya di sini. Nah, di mana accelerometer X adalah variabel ini X, Y, Z, kemudian ada light, mic, dan button. Nah, berarti di sini saya tampilkan si X-nya dulu ya. X-nya adalah X, tapi ini harus string. Nah, maka saya ubah dulu jadi string X. Kemudian saya perlu declare posisinya X-nya sama ya, 20, koma dia harus lebih kecil dari 20 dan lebih besar 45. Misalnya lebih besar 20 kurang dari 95, misalnya 45 ya. Nah, kita coba. Kemudian saya copy, paste. Begitu juga dengan si accelerometer Y dan accelerometer Z. Posisinya X-nya sama 20, hanya saja yang berbeda Y-nya, ya kan? Y-nya akan saya set misalnya supaya lurus 120 ya, supaya berimbang dengan variabelnya. Value-nya juga harus mengikuti. Jaraknya adalah sama-sama 75, ya kan? 120 kemudian tambah 75 berarti 190 misalnya. Tambah 70 ya. Karena ini tadi juga kan jaraknya 70-an. Oke, nice. Kemudian saya akan tampilkan juga value dari light, microphone, dan button. Nah, di mana light itu adalah light, microphone itu mic ya, variabelnya tadi ya, string button ini untuk button. Dia ada di X-nya sama 180 sama dengan yang di atas ya teman-teman ya. Biar rapi 180. Kemudian untuk Y-nya kita samakan dengan XYZ tadi, value-nya 45, 120, 190. Nice. Kemudian kita tambah delay pembacaannya misalnya 0,1 detik lah ya, 100 milisecond. Nah, seperti ini. Oke, kita coba ya. Nice. Kita sudah selesai buat kode untuk menampilkan data beberapa sensor di Wio Terminal. Saya akan cek dulu ya, kita verify terlebih dahulu. Kita verify apakah ada yang error atau yang salah ketik, yang typo. Kalau sudah tidak ada, kemudian kita coba upload ke Wio Terminal dan kita lihat hasilnya. Apakah value sensor-sensor tersebut ditampilkan di TFT LCD? Oh, ada yang salah. Kita coba cek dulu ya. List 3D HTR, data rate 25 Hz tidak ada. Oh, ini Z-nya besar teman-teman ya. Sorry,
Saya lihat di dokumentasinya. Coba kita verify lagi. Kita tunggu apakah ada yang miss lagi. Oke, dan compiling berarti sudah benar dan kita siap untuk mencoba upload kode ini ke Wio Terminal. Saya akan coba langsung upload, pastikan board dan portnya sudah sesuai teman-teman ya. Saya pakai Arduino Wio Terminal, kemudian portnya juga sudah sesuai Arduino Wio Terminal. Langsung saja tadi sudah kita compile, langsung kita upload. Dan kita tunggu sampai proses upload selesai dan kita lihat apa yang terjadi di TFT-LCD Wio Terminal ya. Seharusnya dia menampilkan value-value yang sudah kita program tadi. Accelerometer, XYZ, light sensor, microphone, dan increment value dari button. Dan uploading. Dan teman-teman bisa lihat di TFT LCD-nya. Ini dia, nice. Dia menampilkan value accelerometer X, Y, Z, light, microphone, dan button. Cool ya. Kemudian kita coba press 5 mode switch-nya yang biru ini ya, maka buttonnya akan nambah. Nah, 1 2 3 4 5 6 7. Nice, it works. Nah, langkah selanjutnya saya akan coba jadikan si Wio Terminal ini sebagai MQTT client, MQTT publisher untuk mengupload data-data yang sudah ditampilkan ini dalam bentuk JSON ke Vaporayot MQTT IoT Cloud. Ketika button 5 mode ini di-press, buttonnya nambah, kemudian dia juga akan mengirimkan data-datanya ke Vaporayot. Langkah selanjutnya saya akan setup di Vaporayot site-nya terlebih dahulu. Dari vaporayot.com di home website-nya, teman-teman masuk ke menu developer dan klik IoT platform untuk login dengan account teman-teman ke IoT platform. Nah, di sini saya sudah punya account Vaporayot, saya tinggal login. Bagi teman-teman yang belum memiliki Vaporayot account, teman-teman bisa sign up dengan email teman-teman ataupun sign in langsung dengan account Google teman-teman. Oke, saya login dengan account saya dan ini adalah tampilan dashboard utama dari Vaporayot IoT platform. Saya akan setup terlebih dahulu device virtual yang akan saya gunakan untuk terhubung ke real hardware Wio Terminal saya. Masuk ke hierarchy, kemudian klik bagian device. Dan di sini sudah ada satu device default ketika teman-teman membuat account di Vaporayot. So saya akan buat device baru, klik tombol plus create device. Kemudian saya kasih nama device-nya, misalnya Wio Terminal Active, pilih yes. Group developer ID saya pilih default group developer ketika kita pertama kali mendaftar di Vaporayot. Description-nya saya tambahkan Wio Terminal MQTT Publisher. Nah, kemudian device type-nya saya ketik Wio Terminal. Kemudian sensor type-nya tadi ada beberapa ya, tapi saya akan tambahkan aja misalnya accelerometer. Nah, bebas. Teman-teman bisa sebutkan semua sensor yang teman-teman miliki ya untuk dikoneksikan ke Vaporayot. Saya tulis saja accelerometer. Time zone-nya saya ada di Bangkok, Hanoi, Jakarta, GMT plus 7. Teman-teman bisa set juga marker map-nya ke lokasi teman-teman. Sekarang saya ada di Jakarta, mungkin sekitar sini. Nah, dan create. Nah, teman-teman bisa zoom in, zoom out ya. Langsung aja klik create. Dan sukses, saya sudah membuat device dengan nama Wio Terminal. Nice. Dan ada beberapa key yang penting yang nanti kita masukkan juga ke dalam sketch Arduino kita. Kita bisa klik icon mata ini, icon. Di sini ada device developer ID. Ini penting, perlu teman-teman catat juga karena ini nanti kita jadikan sebagai device developer ID sebagai data yang kita kirim ke Vaporayot. Begitu juga access token. Nah, access token ini untuk connect ke Vaporayot IoT Cloud. Nanti dia juga akan menjadi topik yang harus kita publish ya, topik yang nanti kita akan publish data, access token dan device developer ID. Oke, kita sudah selesai dan kita siap memprogram Wio Terminal untuk connect ke Vaporayot IoT platform. Teman-teman juga bisa lihat dokumentasinya di bagian references, klik documentation. Nah, teman-teman akan masuk ke halaman official Vaporayot documentation, masuk ke MQTT karena saya akan connect dengan MQTT ya. Teman-teman bisa lihat di sini
Format data yang dikirim itu adalah JSON, bentuknya seperti ini. Ada 2 key yang harus teman-teman masukkan, yaitu device developer ID dan data. Datanya nanti berupa objek. Nah, nanti objeknya ya saya bisa masukkan semua yang sudah saya baca ya. Accelerometer X, Y, Z, kemudian light sensor, microphone, dan juga value dari button. Nah, kemudian teman-teman bisa juga set URL-nya. Ini dia di sini lengkap. Host URL-nya ada di sini, mqtt.vaporriot.com. Port standarnya ada di 1883 dan 8883 untuk koneksi secure TLS SSL. WebSocket di port 3000. Kemudian untuk authentication-nya kita bisa manfaatkan device access token ini sebagai username dan password kita. Untuk client ID-nya bebas ya, any name. Kemudian untuk topik kita publish bisa ke sini tuh, ke device access token /v2/streams. Nah, itu untuk terhubung ke Vaporriot IoT MQTT platform. Oke, kita sudah catat semua hal yang perlu kita gunakan untuk terhubung ke Vaporriot. Kita akan kembali ke Arduino IDE untuk memprogram Wio terminal kita, connect ke Wi-Fi, connect ke internet, dan kemudian connect ke Vaporriot MQTT Cloud. Langkah pertama saya akan coba deklarasikan terlebih dahulu ya definisi dari credential yang akan saya pergunakan untuk connect ke Wi-Fi dan ke Vaporriot MQTT Cloud. Nah, caranya saya akan coba deskripsikan di header file terpisah ya. Saya bisa klik new tab, kemudian di sini saya tulis namanya adalah credential.h misalnya. Oke. Nah, credential.h isinya adalah saya akan define beberapa value seperti Wi-Fi SSID ya kan, atau nama Wi-Fi. Teman-teman bisa declare di sini Wi-Fi name teman-teman yang akan teman-teman pergunakan, credential password Wi-Fi _pass misalnya. Ini adalah Wi-Fi _pass yang akan teman-teman pakai. Kemudian saya juga define MQTT brokernya ya, atau MQTT hostnya ada di mana tadi ya, broker. Broker, di mana brokernya tadi adalah mqtt.vaporriot.com. Nah, ya kan? Kemudian saya juga akan define MQTT username dan passwordnya. MQTT username, user, di mana usernya tadi adalah device access token ya teman-teman ya. Bisa teman-teman akses di Vaporriot token, atau saya masukin sekalian deh ya. Oke, saya masuk ke sini ke Vaporriot, kemudian ini dia akses token saya. Oke, no problem, nanti akan saya hapus ya, jadi teman-teman tidak bisa akses. Nah, ini dia. Begitu juga dengan MQTT passwordnya ya. MQTT passwordnya sama, adalah device access token. Nah, setelah itu saya akan declare juga client ID-nya. Tadi di define, #define di Vaporriot client ID, kita lihat any name ya, boleh apa aja. Nah, jadi saya kasih nama aja Vaporriot 1234. Better setiap klien punya unique ID. Oke. Jadi misalnya teman-teman punya beberapa hardware yang mau connect ke satu device yang sama atau satu broker yang sama, bisa teman-teman declare client ID-nya tuh unik, berbeda-beda. Kemudian #define, saya akan define juga MQTT portnya ya. Portnya saya pakai default aja 1883. Kemudian saya akan declare juga define MQTT topiknya ya. Nah, topiknya kemana supaya bisa tersimpan di data stream dari Vaporriot. Nah, saya lihat dulu tadi topiknya di dokumentasi. Ini dia, device access token /v2/streams. Nah, saya copy aja, masukin ke sini. /stream, kemudian device access token. Nice. Selesai, ini adalah credential.h yang akan saya pergunakan. Jangan lupa nanti teman-teman set juga Wi-Fi name, Wi-Fi password, dan semua value-nya device access token sesuai dengan credential yang teman-teman miliki. Kita kembali ke sketch utamanya. Langkah selanjutnya saya akan includekan beberapa library yang kita pergunakan untuk connect ke Wi-Fi dan MQTT Cloud ya. Yang pertama tentu saja saya harus includekan credential yang tadi kita buat, header filenya credential.h. Kemudian saya juga akan includekan untuk connectin si Wio terminal saya ke Wi-Fi. Saya akan pergunakan RPC Wi-Fi. Nah, ini pastikan teman-teman sudah setup dulu si Wio terminalnya ya, wifi
header file. Kemudian saya juga akan pergunakan library untuk connect ke MQTT Vaporite. Saya akan pakai official dari Arduino ya. Nah, ini adalah library official dari Arduino untuk connect ke MQTT broker untuk menjadikan hardware kita sebagai MQTT client. Namanya adalah Arduino MQTT client.h. Ini juga teman-teman install terlebih dahulu. Nah, pastikan ini sudah teman-teman install semuanya ya. Oke. Kalau sudah, kemudian saya akan buat WiFi client. Jadi supaya Wio terminal saya bisa terkoneksi ke WiFi dan mendapatkan koneksi internet. Saya kasih nama WiFi client, simple. Kemudian saya juga akan, misalnya biar lebih rapi, camel case ya. Dan saya akan buat MQTT clientnya. Saya kasih nama MQTT client, dan dia akan connect internetnya via WiFi client yang sudah saya declare di atas. Nah, WiFi client. Cool. Setelah itu kita declare juga konstanta, saya kasih karakter tipenya dengan pointer SSID-nya. Nah, SSID-nya adalah yang ada di credential tadi ya. Tadi saya kasih nama sebagai WiFi_SSID. Kemudian saya juga akan buat konstanta karakter pointer dari namanya password variabelnya, dimana password adalah WiFi_pass yang ada di credential.h yang tadi sudah kita tulis. Oke. Nice. Langkah selanjutnya saya akan masuk ke void setup untuk inisialisasi Wio terminal sebagai WiFi client, connect ke WiFi, connect ke internet, dan kemudian connect juga ke MQTT brokernya Vaporite. Nah, masuk langsung ke void setup. Nah, di sini saya tambahkan. Oke. Yang pertama saya akan koneksikan terlebih dahulu Wio terminal ke WiFi SSID yang sudah kita declare dan passwordnya sudah kita declare. Saya akan set dia sebagai station. Jadi saya bisa declare wifi.mode station mode wifi_station. Nah, kemudian saya set si Wio terminal sebagai WiFi station dan saya akan disconnect dari access point sebelumnya. Kalau misalnya Wio terminal connect sebelumnya ya. Nah, maka saya bisa declare wifi.disconnect. N-nya 2. Nah, metode disconnect untuk disconnect dari access point yang lain ya, yang sebelumnya kita connect ke sana. Nah, kalau sudah saya akan tulis juga di TFT LCD-nya. TFT misalnya processing gitu ya, bagi proses. Nah, saya kasih set text size misalnya 2 aja, kecil. Jadi nanti ketika pertama dia akan tampilkan di TFT LCD-nya tuh processing gitu. Text processing ketika mau connect. Nah, saya akan kasih TFT drawstring. Kemudian saya bisa declare di sini processing misalnya. Lagi proses mau connect ke WiFi. Nah, jadi nanti setelah connect ke WiFi ada notif juga di TFT LCD terkoneksi ke WiFi. Kemudian connect ke MQTT juga ada notif, baru nanti menampilkan yang tadi kita declare ya, value sensor. Oke, nice. Posisinya saya akan set di 20,20, X-nya 20, Y-nya 20 ya. Dan setelah itu saya akan connect ke WiFi-nya. Wifi.begin biasa. Kemudian connect dengan tadi SSID dan passwordnya kita declare ya. Begin, SSID dan passwordnya. Nice. Setelah terkoneksi, kalau belum connect, dia akan coba sampai connect ya. Nah, berarti saya bisa tambahkan while belum connect, berarti while wifi dot statusnya tidak sama dengan connect, tidak sama dengan WL_connected. Nah, ini juga sudah di declare sebagai default variable ya, well connected. Maka dia akan delay 500 setengah detik, terus coba connect lagi. Nah, coba connect lagi pakai WiFi begin SSID. Begitu seterusnya sampai statusnya adalah WL connected atau variable ini kalau nggak salah value-nya 3, kalau nggak salah ya, value-nya 3. Oke. Kalau sudah connect terus gimana? Nah, saya akan
tulis lagi nih, bukan lagi processing tapi sudah connect. Nah, processingnya mungkin biar bagus kasih titik 3 ya. Nah, kalau sudah connect maka saya tambahkan Wi-Fi connected. Nah, tanda seru. Kemudian posisinya misalnya X-nya sama 20, dia lebih turun misalnya 30 pixel, 50. Nice. Terhubung ke Wi-Fi. Nah, setelah terhubung ke Wi-Fi, dapat koneksi internet, apa yang dilakukan? Dia akan mencoba terhubung ke MQTT broker lewat internet ya. Kalau Wi-Fi-nya, internetnya oke. Nah, jadi berarti kita tinggal declare aja langsung si MQTT client yang tadi kita declare ya. Namanya tadi mana, coba cek dulu. Ini dia MQTT client, betul ya. MQTT client saya akan set terlebih dahulu client ID-nya, set ID. Kemudian ID-nya tadi sudah kita declare di credential.h, yaitu MQTT_CLID. Nah, setelah kita set client ID-nya, kita juga set username dan password-nya. MQTT client set username password ya. Nah, seperti ini. Kemudian masukin username dan passwordnya. Ini tadi adalah MQTT_user, MQTT passwordnya _pass. Nah, begini, ya kan? Setelah itu udah sama seperti Wi-Fi tadi. Misalnya kalau belum connect, misalnya failed, maka saya bisa declare kalau misalnya nggak connect. Nah, berarti MQTT client.connect. Nah, begini. Kemudian masukin brokernya, MQTT broker hostnya, URL-nya, portnya berapa. Nah, tadi sudah kita declare ya. Kalau tidak connect, berarti ini saya kasih tanda seru, negasi ya. Nah, tidak connect, maka ngapain? Nah, maka misalnya saya akan kasih notif di TFT-LCD gagal misalnya. Nah, begini. Kemudian MQTT connection failed misalnya, connection failed. Nah, posisinya ada di 20, kemudian lebih ke bawah 30 pixel juga 80. Oke kan ya? Ini tadi kan 20 50, kemudian 50 80. Oke, nice. Terus apa yang dilakukan kalau connect? Nah, kalau connect saya paste juga di sini, maka MQTT connected. Posisinya di 20 80. Selesai. Nah, jadi nanti pertama kali dihidupkan si Wio Terminal, dia akan tampilkan processing, connect ke Wi-Fi akan muncul Wi-Fi connected, connect ke MQTT akan muncul MQTT connected, baru kemudian saya akan tambahkan delay. Oke, di sini saya tambahkan delay misalnya 2000 ya, 2 detik untuk masuk ke void loop untuk menampilkan data-data sensor tadi, atau 3 detik biar agak lama sedikit. Kemudian tft.fillScreen black. Nah, black ini fungsinya tft_black ya. Fungsinya untuk menghapus tadi teks yang sudah tertulis di sini, MQTT Wi-Fi connected, MQTT connected, dan processing tadi. Nah, baru kemudian masuk ke void loop. Nice. Kalau sudah, kemudian saya akan tambahkan di function ketika button. Nah, ini ketika button di press, si 5 mode switch-nya tadi di press, maka variabel button nilainya akan nambah 1, ya kan, increment setiap ditekan. Dan saya juga akan sekaligus mempublish datanya ke topik di Vaporware. Jadi saya akan tambahkan di sini untuk publish data ya. Ups, saya kasih di sini biar rapi. Publish data. Nah, jadi ketika ditekan dia akan publish data dalam bentuk JSON tentunya ya. Nah, langsung aja kita tulis mqtt.client.poll ini untuk menjaga koneksi supaya tidak terputus dengan si MQTT Cloud dari Vaporware. Kemudian mqtt.client MQTT client saya declare topiknya ya, .begin message dalam kurung, masukin topiknya di sini MQTT_topic. Nah, topiknya sudah kita declare di credential.h tadi. Setelah itu udah data apa yang mau kita kirim. Nah, format datanya itu seperti ini teman-teman. Yang perlu kita lihat tadi ya, format datanya adalah JSON nih, supaya dapat fitur data stream dari Vaporware. Bentuknya seperti ini. Atau kalau kita lihat di bagian JavaScript ya, nah ini mungkin lebih kelihatan lebih JSON ya daripada yang
CLI ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Device developer ID, masukin device developer ID teman-teman, kemudian data masukin dalam bentuk objek. Nice. Ini datanya ini bisa string, bisa juga number teman-teman ya. Saya sudah coba pakai number integer bisa, float bisa, double bisa. Jadi tidak harus string ya. Kalaupun harus string, kita bisa dengan mudah mengconvert value-nya di Arduino. Oke, saya balik lagi. Berarti yang saya perlu declare adalah yang pertama, langsung aja ya. Untuk mengirimkan datanya, saya bisa pakai mqtt-client.print. Nah, begini. Saya bisa pakai beberapa metode print untuk menggabungkan beberapa string jadi satu. Nah, jadi saya declare aja langsung di sini. Print. Nah, apa yang mau di print? Yang mau saya print adalah bentuknya JSON begini. Kemudian saya tulis dulu developer ID tadi ya, device developer ID, device underscore developer underscore ID. Nah, begini. Value-nya apa? Nah, ini karena ada double quote, di dalam double quote saya bisa matikan dengan backslash. Nah, seperti ini. Kemudian masukin device developer ID teman-teman. Nah, di sini, ya kan? Nih, masukin di sini. Coba saya lihat dulu. Device developer ID saya adalah ini, wioterminal@lintang_wisesa. Nah, nice. Setelah selesai, terus apalagi yang perlu dimasukkan? Yang perlu saya masukkan adalah koma data tadi ya. Nah, ini saya hapus begini. Kemudian saya bisa tambahkan mqtt client.print. Nah, lanjutannya adalah koma, kemudian masukin data yang mau saya kirim. Nah, datanya apa? Nah, datanya berarti bentuknya tadi koma di situ. Nah, berarti begini, data, ya kan? Backslash di sini, backslash di sini, titik 2, kemudian masukkan value-nya. Nah, oke, supaya lebih jelas mungkin saya pindahkan ini. Saya copy dulu, paste, kemudian yang terakhir saya hapus, ini yang terakhir. Nah, begini. Nah, datanya saya tinggal masukin di sini, di tengah-tengah sini. Nah, MQTT client, datanya apa aja? Tinggal masukin one by one. Nah, misalnya yang pertama, saya punya accelerometer ya. Saya punya accelerometer, berarti di sini saya bisa declare accelerometer X misalnya. Jangan lupa matikan double quote-nya. Kemudian value-nya, titik 2, value-nya saya pindah di baris selanjutnya untuk masukin value variabelnya ke sini. Yaitu variabelnya adalah ini, X, ya kan? Dimasukin aja di sini, X. Nice. Sesimpel itu. Dan setelah ini, saya copy ini dan tambahkan koma di depannya. Jangan lupa ya, jadikan key dan value di JSON. Kemudian antar key dan value dipisahkan dengan koma. Nah, berarti di sini saya tambahkan koma, baru kemudian Y. Accelerometer Y adalah Y, variabel Y. Dan saya copy, paste Z untuk accelerometer Z, acceleration di sumbu Z. Kemudian saya paste lagi untuk light, mid, dan button, ya kan? Ini adalah light. Variabelnya saya kasih nama light. Kemudian ada mikrofon tadi ya, mikrofon atau mic gitu aja. Dimana mic tadi variabelnya juga mic. Kemudian yang terakhir adalah button. Nah, saya tulis seperti ini. Kemudian saya tambahkan di sini variabel button yang akan kita kirim. Nah, udah. Data terakhir tidak pakai koma ya di JSON ya. Kemudian ditutup dan jangan lupa kurung kurawal dari datanya. Nih, device developer ID. Ini kan baru kurung kurawal untuk data ya. Nah, 2 seperti ini. Nice. Kalau sudah terkirim, terus kita MQTT client.end message-nya. Message. Nice. Seperti ini. Dan udah selesai. Nah, gitu doang. As simple as that. Kita coba verify dulu teman-teman ya. Kita koreksi dulu, barangkali ada yang miss, ada yang salah. Nah, JSON-nya ini tentu kita harus teliti sendiri ya, karena Arduino menganggap ini ya string biasa. Nah, jadi teman-teman perhatikan JSON-nya. Oke, ada yang salah, invalid
rpc wifi.h. Oh ini sorry, kita nggak perlu pakai double quote ya, hati-hati. Nah, verify, kita tunggu. Dan compiling, tidak ada error ya, berarti sudah oke. Dan sekarang kita coba langsung upload ke Wio Terminal dan nanti kita lihat apa yang terjadi ya. Dia akan connect ke Wi-Fi, connect ke MQTT-nya Favorite. Ketika 5 mode switch-nya kita press, kita tekan, dia akan mengirimkan datanya dalam bentuk JSON ke Favorite dan kita lihat di Favorite data stream. Kita tunggu sampai proses upload selesai. Dan uploading, dan kita lihat processing, kemudian kita tunggu dia mau connect ke Wi-Fi. Wi-Fi connected, MQTT connected, nice. Kemudian dia akan menampilkan data-datanya ya, accelerometer X, Y, Z, light, microphone, dan button. Oke, ketika button saya press, maka nanti dia akan mengirimkan datanya ke Favorite data stream ya. So saya bisa buka terlebih dahulu Favorite, kemudian saya akan masuk ke Favorite data streams. Oke, teman-teman bisa lihat kosong, tidak ada datanya ya. Nah, sekarang saya akan coba press button yang ada di Wio Terminal. Kita lihat apa yang terjadi. Satu, nice, teman-teman bisa lihat tuh datanya masuk ya. Nih, accelerometer 0,28, minus 0,25 dan seterusnya. Ada accelerometer XYZ, button, light, dan mic. Kemudian saya coba press lagi data kedua, masuk. Ketiga, nice, 4, 5, 6, 7. It works, teman-teman bisa lihat ya di data stream ya, dan ini real time. Nice. Selanjutnya kita juga bisa melakukan visualisasi data di dashboard Favorite. Langsung aja kita masuk ke menu dashboard, kemudian create dashboard, kasih namanya misalnya Wio Terminal, kasih deskripsinya Wio MQTT Publisher, kemudian upload image. Teman-teman bisa cari image-nya ya, misalnya saya tambahkan image ini misalnya bebas, positionnya ada di center, kemudian kita create. Nah, saya sudah buat graph board di Favorite, kemudian kita klik untuk menambahkan widget yang mau kita tampilkan. Nah, kita coba tambahkan misalnya chart. Teman-teman bisa pilih, ada banyak di sini ya. Kita pilih chart, kemudian saya pilih chartnya adalah acceleration. Kemudian tipenya line, saya akan tampilkan accelerometer XYZ di sini teman-teman ya. Curve-nya misalnya smooth, kemudian select device-nya adalah Wio Terminal. Data yang mau ditampilkan adalah accelerometer X, Y, dan Z. Nah, teman-teman bisa pilih multiple value ya untuk line, pakai control atau command. Kita klik finalize, kemudian langsung aja kita create chart-nya. Oke, tampil datanya. Nah, sekarang saya coba press button-nya untuk menambahkan data ke Favorite. Kita lihat datanya, itu dia. Nah, sudah ada beberapa data masuk lagi. Nice. Oke, saya gerak-gerakan si Wio Terminalnya supaya accelerometernya juga memberikan value yang berbeda. Nice. Itu dia tutorial bagaimana menghubungkan Wio Terminal ke Wi-Fi, ke MQTT broker dari Favorite, dan menampilkan datanya di TFT LCD. Kemudian ketika 5 mode switch-nya kita press, maka dia akan mengirim datanya dalam bentuk JSON ke Favorite. Kita juga sudah lihat datanya ada di data stream Favorite, dan juga kita sudah bisa membuat visualisasi data dengan dashboard di Favorite. Untuk source code selengkapnya teman-teman bisa cek di deskripsi, link ke GitHub ada di sana. Terima kasih sudah menyimak, jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di tutorial-tutorial Simply Innovation berikutnya. Bye!